Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang baru lihat video ini. Nah, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai analisis internal, kemudian eksternal, materi SWOT, dan juga diagram Cartesius SWOT. Nah, adapun materi ini akan kami aplikasikan pada salah satu UMKM yang ada di Indonesia. Nah, UMKM yang kami pilih itu adalah mie gacuan. Nah, sebelum kita ke pembahasan, izinkan aku untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Boleh next slide? Nah, yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Rivaldi Pasaribu dengan CP028. Kemudian ada Ajeng Trixiana dengan CP029. Kemudian ada juga Angelina Natalia Mbuh dengan CP032, Bayu Pratama CP040, dan yang terakhir ada Zakiah Nurinda dengan CP051. Oke, next slide. Nah, berbicara tentang mie gacoan, nah pastinya teman-teman semua sudah pernah dengar lah, atau mungkin sudah pernah merasakan produk dari mie gacoan. Nah, mie gacoan merupakan mie pedas yang sedang booming di kalangan anak muda masa kini. Rasanya yang pedas dan memiliki beberapa level, ini tentunya menggugah masyarakat, khususnya anak muda, baik itu anak-anak milenial maupun juga Gen Z, untuk mencobanya. Nah, selain menjual mie pedas, mie gacoan juga menjual beberapa snack seperti siomay, udang rambutan, udang keju, pangsit, dan juga lain-lainnya. Dan juga untuk ekspansi dari UMKM mie gacoan ini, itu juga sudah termasuk yang besar, karena di kota-kota yang besar di Indonesia itu rata-rata sudah ada cabang mie gacoannya. Nah, untuk yang selanjutnya ke pembahasan inti kita yaitu mengenai analisis IV, EV, matrix SWOT, dan juga diagram Cartesiusnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu kita mulai dengan analisis IV yang akan dibawakan oleh Ajeng. Kepada Ajeng, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor internal ataupun IV. Nah, faktor-faktor strategi internal dari yang tadi sudah dijelaskan yaitu dari UMKM Migacoan. Itu faktor internalnya itu ada strength dan weakness, di mana strength itu adalah kekuatan, sedangkan weakness adalah kelemahan. Nah, yang pertama dari kekuatan dari UMKM Migacoan ini adalah yang pertama harga yang terjangkau, di mana harga yang terjangkau ini diberi bobot 0,20, lalu mendapatkan skor 5 dan nilai skornya 1. Yang kedua, itu dapat dipesan melalui aplikasi GrabFood, di mana bobotnya 0,20, skornya 5, nilai skornya 1. Dan untuk lokasi strategis, itu memiliki bobot 0,20, skornya 4, dan nilai skornya 0,80. Yang keempat, itu menyediakan berbagai varian level kepedasan mie, di mana bobotnya 0,10, skornya 5, dan nilai skornya 0,50. Dan yang terakhir itu adalah memiliki area parkir, di mana bobotnya 0,10, skornya 4, dan nilai skornya 0,40. Nah, di mana dari string ini mendapatkan subtotal untuk bobot sebesar 0,8 dan nilai skor dari subtotal itu mendapatkan 3,7. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu faktor internal yang kedua, yaitu ada weakness, yaitu kelemahan. Nah, di sini ada beberapa kelemahan dari UMKM mie gacoan. Yang pertama itu mudahnya produk untuk ditiru, di mana memiliki bobot 0,030 dan memiliki skor 3 dan nilai skor 0,090. Yang kedua, wifi yang kurang kencang, di mana bobotnya itu ada 0,020, skornya 2, nilai skor 0,040. Yang ketiga, produk tidak tahan lama, di mana bobotnya 0,020 dan memiliki skor 2, nilai skornya 0,040. Dan yang keempat, hanya tersedia satu kasir saja untuk melayani konsumen, di mana bobotnya 0,030, skornya 2, nilai skornya 0,20. Dan dari weakness ini mendapatkan subtotal bobot 0,2 dan nilai skor 0,0
43. Nah, jadi total dari string dan witness itu untuk bobotnya 1, nilai skornya 4,13. Nah, dari penjelasan tabel di atas tadi, untuk kekuatan dari UMKM Miga Cuan ini adalah pada harga yang terjangkau dengan bobot 0,20. Nah, sedangkan kelemahan yang dimiliki dari UMKM Miga Cuan ini adalah pelayanannya yang lama, di mana dengan memiliki bobot 0,10. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya Angelina dengan CP32 akan menjelaskan mengenai analisis faktor eksternal pada UMKM Miga Cuan. Nah, pada lingkungan eksternal ini dalam analisis SWOT ditentukan dengan apa saja sih yang mendukung peluang atau opportunity dan faktor ancamannya atau threats. Nah, berdasarkan analisis kita pada UMKM Miga Cuan, terdapat beberapa opportunities atau peluang, yaitu yang pertama UMKM Miga Cuan ini membuka cabang baru dengan bobot 0,25 dan mendapat skor 5 sehingga nilai skornya adalah 1,25. Lalu untuk opportunity yang kedua yaitu Miga Cuan mengadakan promo baik secara online maupun offline sehingga mendapatkan bobot 0,15, mendapatkan skor 4 dan hasilnya nilai skornya adalah 0,60. Selanjutnya, UMKM Miga Cuan juga menambahkan varian mie menjadi lebih banyak, mendapatkan bobot senilai 0,10, skor 4, sehingga nilai skornya adalah 0,40. Lalu UMKM Miga Cuan ini juga menguasai pasar, mendapatkan bobot sebesar 0,10 dengan skor 4, sehingga nilai skornya adalah 0,40. Dan yang terakhir, peluang dari Miga Cuan yaitu Miga Cuan membuka lapangan pekerjaan dengan bobot 0,15, skor 4 sehingga nilai skornya 0,60. Jadi dapat kita subtotalkan bobot yaitu sebesar 0,75 dan untuk nilai skornya adalah 3,25. Selanjutnya, yaitu pada faktor strategi internal ada juga faktor threat atau ancaman, di mana yang pertama yaitu terdapat ancaman munculnya pesaing baru dengan bobot 0,050, mendapatkan skor 3 sehingga nilai skornya adalah 0,15. Untuk ancaman yang kedua, harga bahan baku ini mengalami kenaikan, mendapatkan bobot 0,025 dengan skor 2 sehingga nilai skornya 0,050. Untuk rate yang ketiga, masyarakat bosan dengan produk jenis mie. Ini mendapatkan bobot 0,025 dengan skor 2 sehingga nilai skornya 0,050. Lalu ancaman yang keempat yaitu adanya usaha serupa atau pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan kualitasnya yang lebih baik. Nah, ini mendapatkan bobot 0,10 dengan skor 3 sehingga nilai skornya adalah 0,30. Dan ancaman yang terakhir adalah peraturan pemerintah dalam bidang ekonomi. Ini mendapatkan bobot 0,050 dengan skor 3 dan nilai skornya adalah 0,15. Sehingga pada faktor ancaman ini dapat kita subtotalkan pada bobotnya adalah 0,25 dan nilai skornya adalah 0,7. Jadi dapat kita totalkan pada faktor opportunity dan threat tadi dapat kita total dan mendapatkan hasil bobot adalah senilai 1 dan nilai skornya adalah 3,95. Next. Nah, dari tabel yang sebelumnya tadi menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh Mega Cuan adalah membuka cabang baru dengan bobot senilai 0,25. Sedangkan faktor ancaman yang dimiliki oleh Mega Cuan adalah adanya usaha serupa atau pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan kualitas yang lebih baik dengan bobot 0,10. Selanjutnya, baik pada Oke, diagram selanjutnya akan saya dilanjutkan. CP 040
Bagi Pratama ingin menjelaskan tentang diagram Cartesius SWOT. Langkah berikutnya ialah untuk mempelajari diagram analis SWOT, yaitu dengan membentuk titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, di mana nilai asal sumbu X pada dapat dari selisih antara total strength serta total weakness. Sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat asal selisih antara total opportunity dan total threat. Nilai total skor asal masing-masing faktor bisa dirinci, yaitu yang pertama ada strength dengan nilai skor 3,7, kemudian ada weakness dengan nilai skor 0,43, lalu ada opportunity dengan nilai skor 3,25, yang terakhir ada threat 0,7. Maka dapat diketahui selisih total skor adalah dengan menggunakan rumus di bawah ini, yang dimana sumbu X didapat nilai S dikurang nilai W dibagi 2. Sama dengan karena kita sudah mendapatkan nilai strength dan nilai weakness, di sini mendapatkan nilai 3,7 dikurang 0,43 dibagi 2. Hasilnya 1,635. Lalu untuk sumbu Y, terdapat nilai O dikurang nilai T dibagi 2. Karena sudah mendapatkan nilai opportunity dan threats ini masing-masing, maka bisa dituliskan 3,25 dikurang 0,7 dibagi 2, maka dapat dihasilkan 1,275. Oke, sekian penjelasannya, maka selanjutnya akan didapatkan contoh diagramnya. Ini adalah contoh untuk diagramnya. Selanjutnya untuk matriks SWOT akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk matriks SWOT sendiri ini didapatkan dari diagram yang sebelumnya mengenai strategi. Untuk strength sendiri dan juga untuk weakness, kemudian opportunity dan threats, itu kita mendapatkan strategi yakni S versus O atau kekuatan dengan peluang. Itu kita kolaborasikan supaya menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan cara harga yang disediakan itu terjangkau dan buka cabang baru di daerah lain. Kemudian Megacuan itu dapat menambah customer untuk membeli produk dari Megacuan itu. Kemudian yang kedua ada strength dan juga threats. Itu kita menggabungkan dari kekuatan dan juga untuk meminimalkan ancaman. Jadi harga yang terjangkau itu tadi dan adanya usaha yang serupa dari pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan kualitas yang lebih baik, Megacuan harus lebih meningkatkan kualitas dari produknya. Next. Ya, untuk yang ketiga ada weakness dan juga opportunity dengan melakukan pelayanan yang dengan adanya pelayanan yang lama dari gacuan yang sebelumnya dan juga gacuan ini bisa membuka cabang baru sehingga mie gacuan ini harus memperbaiki pelayanannya. Kemudian dari weakness versus threats itu pelayanan yang lama dari sebelumnya. Kemudian dari adanya usaha yang serupa dari pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama dan juga kualitas yang lebih baik, maka Megacuan harus menambah karyawan di bagian dapurnya untuk mempercepat pelayanannya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke kesimpulan dari pemaparan teman-teman sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis dan juga pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, dari segi strategi pemasaran Megacuan itu sudah dapat dikatakan baik. Mengapa Megacuan menjual produknya dengan cara offline maupun online, dan juga membuat restoran menjadi Instagramable untuk memikat konsumen untuk datang. Nah, yang kedua adalah hambatan yang mungkin akan dialami oleh Megacuan, yaitu adanya usaha serupa atau pesaing yang menjual produk serupa dengan harga yang lebih murah, produk yang sama, dan juga kualitas yang bahkan lebih baik dari Megacuan itu sendiri. Oke, baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai analisis IV, EV, matriks SWOT, dan juga tadi ada diagram matriks SWOT-nya. Sebelum menutup, mewakili teman-teman yang lain, mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan semoga video ini bermanfaat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.